Novel romantis, membangkitkan gairah cinta sang CEO dingin yang pada. Bab 7, saat kebenaran hampir terungkap. Sudah 3 hari sejak percakapan itu. 3 hari sejak Narendra memintaku menjauh. Tapi setiap kali aku melihatnya lewat dari kejauhan, hatiku tetap saja berdebar. Ia terlihat lebih banyak diam, bahkan Bima bilang bosnya itu jadi mudah tersinggung dan sulit fokus di rapat. Di rumah pun begitu. Biasanya Narendra selalu turun makan malam bersama, tapi kali ini hanya memesan makanan lewat Raffi lalu mengurung diri di kamar. Semua orang jadi bertanya-tanya, sementara aku berusaha menahan diri agar tidak terlihat mencurigakan. Raffi sempat nyeletuk di dapur. Tuan Narendra itu kayak orang patah hati, tapi ke siapa coba? Nggak mungkin ke kamu kan, Dit? Aku hanya tersenyum hambar, pura-pura sibuk mencuci piring, padahal tanganku gemetar di bawah air. Hari itu, suasana rumah benar-benar canggung. Gilang mencoba menghidupkan suasana dengan lelucon recehnya, tapi tidak ada yang tertawa. Bahkan Juno yang biasanya tertawa paling keras, hanya mengangguk-angguk lemas sambil menyiram bunga. Bungaku saja tahu kalau suasana rumah ini muram, katanya lirih. Raffi menjawab cepat, ya iyalah, kamu tiap hari curhat ke bunga, Jun. Mereka juga capek dengar. Tawa kecil meletup, tapi cepat mati lagi ketika langkah berat Narendra terdengar dari lantai atas. Semua orang diam, seolah udara ikut menahan napas. Narendra turun perlahan, mengenakan kemeja abu yang digulung sampai siku. Matanya sedikit merah, rambutnya berantakan, tapi tetap saja auranya membuat seluruh ruangan terasa penuh wibawa. Ia menatap ke arahku sesaat. Tatapan itu singkat, tapi cukup untuk membuatku mematung di tempat. Dito, katanya akhirnya, ikut aku. Semua mata tertuju padaku. Aku nyaris tersedak ludah sendiri. Sekarang, Tuan? Iya, ke kantor. Aku menelan ludah. Tapi saya... Cepat. Suara itu tak memberi ruang untuk membantah. Aku pun hanya bisa menunduk dan mengikuti langkahnya. Bima sempat menatapku penuh tanda tanya. Tapi aku hanya mengangkat bahu pelan. Di mobil, suasana benar-benar sunyi. Hanya suara mesin dan napas kami yang terdengar. Narendra duduk di kursi belakang, memandangi jalan dengan wajah tanpa ekspresi. Aku di kursi depan, di samping Gilang yang jadi sopir hari itu. Sesekali aku mencuri pandang lewat kaca spion, dan setiap kali mata kami hampir bertemu, aku buru-buru menunduk lagi. Perjalanan terasa sangat lama. Akhirnya, kami tiba di gedung megah Adiningrat Group. Begitu turun dari mobil, semua karyawan yang melihat langsung menunduk sopan. Vino muncul di lobi, wajahnya terkejut melihatku. Dito ikut juga, Pak? Narendra hanya menjawab singkat. Ya, suruh dia bantu di ruang meeting. Aku menelan ludah. Ruang meeting? Aku tak tahu apa-apa soal urusan kantor. Tapi aku tak berani membantah. Beberapa menit kemudian, aku sudah berdiri kikuk di belakang ruangan besar berisi papan presentasi dan layar proyektor. Vino, Andre, dan Davin duduk berjejer di depan. Sementara Narendra berdiri di tengah ruangan, tangannya menekan meja. Presentasi ini gagal, katanya tajam. Konsep kalian berantakan, angkanya tidak sinkron. Kalau begini terus, kita akan kalah dari kompetitor bulan depan. Suasana tegang. Andre menunduk, Vino sibuk menyesuaikan data, dan Davin tampak salah tingkah. Narendra lalu tiba-tiba menoleh ke arahku. Dito, apa pendapatmu? Semua orang menatapku. Aku hampir pingsan di tempat. Saya, Tuan, tapi saya... Ya, kau. Aku ingin tahu pendapat orang luar tentang presentasi ini. Aku mencoba berpikir cepat. Aku bukan ahli bisnis, tapi dari apa yang kulihat di layar, desain kampanye itu memang terlalu kaku, tak ada sentuhan emosional. Kalau boleh jujur, Tuan, menurut saya terlalu dingin, kataku pelan. Narendra menaikkan alis. Dingin? Aku mengangguk gugup. Ya, terlalu fokus pada angka, tanpa menunjukkan sisi manusia. Padahal pembeli itu bukan robot. Mereka ingin merasa dekat, ingin percaya bahwa perusahaan ini peduli. Ruangan hening sejenak. Semua mata masih menatapku, tapi Narendra tiba-tiba tersenyum samar. Menarik, katanya. Tulis ulang konsepnya berdasarkan itu, Vino. Aku hampir tidak percaya dengan reaksinya. Begitu rapat selesai, Davin menepuk pundakku pelan. Kau berani juga, Dit. Biasanya yang kasih masukan begitu langsung dibungkam, bos. Aku hanya tertawa gugup. Saya cuma ngomong apa yang saya pikirkan. Narendra berjalan di depan kami, tapi sebelum masuk lift, ia menoleh sebentar. Kau ikut makan siang denganku nanti. Aku terpaku.
Vino bahkan sampai melotot kecil. Serius Pak? Narendra tak menjawab, hanya melangkah pergi. Saat makan siang, suasana agak canggung. Kami duduk di restoran dekat kantor, tempat yang tenang dan elegan. Narendra menatap menunya lama, lalu akhirnya berkata, "Kau membuatku berpikir ulang tentang banyak hal, Dito." Aku menelan ludah. Maksud Tuan? Selama ini aku terlalu melihat dunia dalam hitam putih. Tapi engkau datang, dan tiba-tiba, semuanya punya warna. Hatiku seperti diremas lembut. Aku tidak tahu harus tersenyum atau takut. Tuan terlalu berlebihan. Tidak, kau berbeda dari semua orang yang pernah aku kenal. Ia menatapku dalam-dalam. Ada sesuatu di matanya, sesuatu yang hangat, yang menakutkan, yang membuatku ingin berlari, tapi juga ingin tinggal. Tuan, Dito, katanya pelan. Aku tidak tahu apa yang kau sembunyikan, tapi aku merasa kau bukan sekadar pegawai biasa. Ada sesuatu dalam dirimu yang aku ingin pahami. Aku menunduk, suaraku nyaris bergetar. Saya hanya ingin bekerja dengan baik, Tuan. Ia tersenyum tipis, tapi senyum itu penuh arti. Kalau begitu teruslah di sini, aku membutuhkannya. Sepulang dari kantor, suasana rumah mendadak lebih hidup. Raffi menyambut dengan teriakan, "Wah, bos kita ajak Dito makan siang tuh. Jangan-jangan promosi jadi asisten pribadi baru nih." Bima menatapku dengan pandangan menilai. Atau mungkin sesuatu yang lain. Aku hanya tertawa canggung, mencoba menutupi wajahku yang memanas. Tapi di dalam hati, aku tahu, sesuatu memang berubah antara aku dan Narendra. Namun perubahan itu tak sepenuhnya indah. Malamnya, saat aku menyimpan pakaian kotor di ruang laundry, Tomo tiba-tiba datang dari arah belakang. Tatapannya tajam, seolah sudah menebak sesuatu. "Dito," katanya datar, "boleh aku tanya sesuatu?" "Tentu, Pak Tomo." Ia mendekat satu langkah. "Kau sebenarnya siapa?" Aku terdiam. "Maksudnya, Pak, sudah beberapa minggu ini aku memperhatikanmu. Gerak-gerikmu, cara bicaramu, bahkan aroma parfummu berbeda. Aku pernah di militer. Aku tahu perbedaan tubuh laki-laki dan perempuan. Kau pikir aku tidak sadar?" Jantungku serasa berhenti berdetak. "Tapi aku tidak akan bilang apa-apa," lanjutnya pelan. "Selama kau tidak menyakiti Tuan Narendra." Aku menatapnya kaget. "Pak Tomo," ia mengangguk. "Aku tidak tahu apa alasanmu, tapi kulihat kau tulus. Dan anehnya, sejak kau datang, rumah ini lebih hangat." Aku hampir menangis mendengarnya. "Terima kasih, Pak. Jaga penyamaranmu baik-baik. Tapi hati-hati, Dito. Tuan Narendra bukan orang yang mudah dimaafkan kalau merasa dibohongi." Setelah Tomo pergi, aku bersandar di dinding, menatap langit-langit yang kini terasa menekan. Rahasiaku sudah di ujung tanduk. Dan seperti memastikan firasatku benar, keesokan harinya, sesuatu terjadi. Saat aku sedang menjemur handuk di taman belakang, angin tiba-tiba bertiup kencang. Salah satu handuk terlepas dan terbang ke arah balkon kamar Narendra. Aku refleks mengejar, memanjat pagar kecil, lalu tanpa sadar berdiri tepat di bawah balkon yang terbuka. Narendra baru saja keluar, dan dari posisiku, dengan rambutku terlepas sebagian dari topi, dan dada yang sedikit terbuka karena kancing seragam copot, semuanya tampak terlalu jelas untuk disembunyikan. Pandangan kami bertemu. Waktu berhenti. Narendra mematung, menatapku dengan mata membesar, sementara aku hanya bisa membeku, panik, dan tak tahu harus bagaimana. "Dito," suaranya nyaris tak terdengar. "Atau siapapun kau sebenarnya?" Aku menunduk cepat, menutup dada dengan handuk, dan berlari secepat mungkin ke arah dalam rumah. Untuk pertama kalinya sejak aku datang ke rumah itu, aku tidak bisa lagi menatap matanya. Karena aku tahu, sejak detik itu, rahasia yang selama ini kujaga dengan hati-hati sudah hampir terbongkar sepenuhnya.